Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Putri S dengan NIM F2019-01037 kelas C1 Farmasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang anti kanker. Pengertian kanker dan anti kanker. Kanker merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular yang masih menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan sel tubuh yang tidak terkendali yang dapat merusak sel dan jaringan di sekitarnya, bahkan sering berakhir dengan kematian. Anti kanker atau obat sitostatika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Obat ini bersifat toksik bagi sel kanker itu sendiri maupun sel normal yang proliferasinya cepat. Jenis-jenis kanker. Yang pertama, karsinoma merupakan jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau saluran tubuh. Misalnya, jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mukus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, pankreas, dan esofagus. Yang kedua, glioma merupakan kanker susunan saraf, misalnya sel-sel gila jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Yang ketiga, limfoma merupakan jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah seperti limfe, lakteal, limfa, berbagai kelenjar limfe, timus, serta sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfe dan limfa. Yang keempat, sarkoma merupakan jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot serta tulang. Penyebab terjadinya kanker. Yang pertama, penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan mutasi pada gen dalam sel. Terkandung ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal itu disebut sebagai mutasi gen, ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Yang kedua, biasanya mutasi gen baru akan berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun sampai sel-sel tersebut membelah diri dan membentuk sel kanker yang cukup besar. Barulah gejala-gejalanya mulai muncul dan sel-sel kanker tampak ketika tubuh diperiksa. Namun, pada anak-anak, kerusakan gen sudah terjadi sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Yang ketiga, secara umum, ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal, misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Mekanisme kerja obat anti kanker. Obat-obat anti kanker bekerja melalui berbagai macam mekanisme yang berbeda dengan tujuan memengaruhi pertumbuhan sel tumor, motilitas sel atau ketahanan hidup sel, atau mempengaruhi angiogenesis. Kelompok terbesar dan kelompok obat yang paling bervariasi mekanisme kerjanya adalah yang berinteraksi dengan DNA. Beberapa mekanisme kerja obat anti kanker adalah: yang pertama, menghalangi sintesis DNA, antara lain menghambat enzim yang terlibat dalam biosintesis DNA seperti 5-fluorourasil dan hidroksiurea, menghambat biosintesis basa dan asam nukleat yang merupakan komponen DNA seperti 6-merkaptopurin, metotreksat, dan 6-tioguanin. Yang kedua, berinteraksi langsung dengan DNA dengan cara pembentukan ikatan silang dalam rantai DNA, misalnya cisplatin, atau antar rantai DNA seperti senyawa pengalkilasi. Interkalasi di antara pasangan basa, misalnya mitoxantron. Obat-obat anti kanker yang pertama,
Methotrexate termasuk golongan obat anti kanker yang memiliki efek imunosupresan. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim yang penting untuk pembentukan DNA sel. Dengan begitu, proses replikasi dan pertumbuhan sel dapat diperlambat atau terhenti. Yang kedua, farmakologi melvalan adalah sebagai obat anti-neoplastik yang bekerja sebagai agen alkilasi. Agen alkilasi bekerja dengan menambahkan gugus alkil ke dalam gugus elektronegatif di dalam sel. Melvalan menghentikan pertumbuhan tumor dengan cara berikatan silang pada basis guanin DNA. Yang ketiga, siklofosfamid prinsip kerja alkylating agent adalah dengan membentuk ikatan kovalen dari suatu struktur alkil yang sangat reaktif dengan asam nukleat pada DNA. Lebih lanjut, hubungan antara terbentuknya ikatan ini dan kejadian kematian sel tumor masih belum dipahami secara jelas. Yang keempat, sitarabin mencakup kerjanya dalam mengganggu sintesis pirimidin dengan menghambat DNA polimerase pada fase S dari siklus sel. Aspek farmakokinetik sitarabin mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi sitarabin. Yang kelima, kisplatin adalah obat kemoterapi yang mengandung platinum. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA sel sehingga bisa memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Yang keenam, busulfan bekerja dengan cara menempel pada salah satu untai DNA sel kanker, sehingga sel tersebut tidak dapat membelah diri. Dengan begitu, pertumbuhan dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh dapat dihambat. Yang ketujuh, karboplatin bekerja dengan berikatan dengan DNA interstan dan intrastran sehingga menghambat replikasi dan transkripsi DNA dan sintesis DNA. Yang kedelapan, docetaxel termasuk ke dalam obat kemoterapi yang bekerja dengan cara mengganggu pembelahan sel. Cara kerja ini akan memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini hanya boleh diberikan oleh dokter atau tenaga medis di bawah pengawasan dokter. Yang gambar sel kanker karsinoma. Karsinoma sel squamosa atau KSS adalah sejenis kanker kulit yang sering ditemukan selain karsinoma sel basah dan melanoma yang mengenai lapisan epidermis bagian bawah. Kanker kulit ini paling sering menyerang bagian tubuh yang terpajan sinar matahari, yaitu area wajah dan kepala, leher, serta punggung tangan. Pada 2015, pengidap KSS mencapai 2,2 juta di seluruh dunia. KSS menyebabkan kerusakan jaringan kulit lokal, namun berpotensi pula terjadi penyebaran metastase. Apabila terdiagnosis sejak dini, dapat diobati dan pasien dapat sembuh. Sebaliknya, apabila tidak segera diobati, KSS bisa menyebar ke jaringan sekitar, sehingga kelenjar getah bening 1-3 tahun setelah terdiagnosis. Faktor penyebab dan resikonya yaitu sama seperti jenis kanker kulit lainnya. Penyebab utama KSS yaitu paparan sinar ultraviolet dari matahari. KSS dapat pula terjadi karena adanya kelainan kulit prakanker sebelumnya seperti adanya penyakit keratosis, aktinik, dan penyakit Bowen. Faktor resiko lainnya adalah infeksi virus human papiloma, adanya peradangan kronik pada kulit, serta yang terpapar bahan karsinogen. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.